Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pada Motor. Kali ini kita akan membahas tentang pengapian di Jupiter Z. Di sistem pengapian ini, untuk pengapiannya hilang dan perlu diperhatikan sebelum melakukan penggantian spare part ya. Alangkah baiknya kita lakukan pemeriksaannya terlebih dahulu. Bagaimana cara untuk melakukan pemeriksaan di sistem pengapian Jupiter Z ini ya, ataupun sejenisnya. Yang pertama adalah kita mengecek dulu ya pada pengapiannya ataupun hasil dari yang namanya koil pemercikan bunga api. Ya, di sini kendaraan datang dengan kondisi mati ya, dan kita harus mengetahui komponen mana yang harus diganti ataupun mungkin hanya kendala perkabelannya saja ya. Kita lakukan pengecekan terlebih dahulu dari bagian koil ya. Dari bagian koil kita lakukan pengecekannya seperti ini. Kita kasih jarak ya antara kabel koil dengan bodi ataupun ground di mesin ya, dengan cara seperti ini, dan dilakukan dengan melakukan proses starter ataupun dilakukan engkol ya. Kita lakukan engkol dan perhatikan di sini ya. Nah, kunci kontak ini sudah di posisi on ya, dan pengapiannya itu tidak ada ataupun hilang pengapian. Tahap yang selanjutnya adalah kita mengetahui jenis pengapian pada kendaraan ini. Untuk jenis pengapiannya ini menggunakan sistem pengapian DC. Nah, untuk sistem pengapian DC yaitu membutuhkan yang namanya baterai ya, untuk mensuplai arus listrik yang stabil dari baterai ke bagian CDI di sini ya. Jadi kita ketahui dulu ini baterainya ternyata itu sudah rusak. Jadi untuk suplai arus listrik itu hanya didapatkan dari komponen kiproknya. Nah, kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu dari bagian kiproknya. Tahap pertama untuk melakukan pengecekan kiprok yaitu dengan melakukan pengecekan dari tiap kabel yang ada di soket kiproknya yang berwarna hitam, putih, kuning, dan merah. Oke, untuk melakukan pengecekan pada bagian kiprok yang ada di sini ya, kita lepas dulu pada bagian soket kiproknya. Nah, setelah dilakukan proses pelepasan pada bagian soket kiprok, kita lakukan pengecekan dengan menggunakan tester ataupun tespen. Tespennya itu di sini kita gunakan tespennya seperti ini. Untuk yang di sini kita tancapkan di kabel yang warna hitam ya. Kita tancapkan di kabel warna hitam dengan bantuan sambungan kabel ya, kita pasangkan seperti ini. Nah, ini soket kabel warna hitam kita hubungkan seperti ini ya, dan di sini kita capit dengan tespen ya, seperti ini. Selanjutnya adalah melakukan pengecekan dengan cara seperti ini. Ini sudah kita lepaskan saja untuk tespennya, nanti akan terlihat nyala atau tidak. Nah, yang pertama adalah untuk melakukan pengecekan di kabel putih dari bagian spool. Di sini kita pasangkan seperti ini dan kita lakukan engkol. Nah, untuk lampu menandakan menyala ya, ini menyala, dan kabel yang kuning di sini juga menyala atau tidak. Nyala ya. Oke, tinggal kita melakukan pengecekan ke bagian kiproknya. Kita pasangkan dengan kiproknya ataupun hasil dari spool ini dapat mengeluarkan enggak dari bagian kiprok.
pengapian hilang. Oke, untuk tahap selanjutnya adalah pengecekan dari bagian kiproknya ya. Di sini kita tancapkan pada bagian dashpannya. Oke, kita sambungkan ke bagian kiprok yang kabel warna merah ya. Di sini pasti langsung menujunya ke bagian kunci kontak dan kita cek dari kunci kontaknya langsung. Ini adalah soket dari kunci kontak. Kita sambungkan dan kita cek untuk lampunya ataupun testernya nyala atau tidak. Kita cek langsung dari bagian sini. Selanjutnya kita cek langsung dari bagian kiproknya ya, kabel warna merah. Ini kita tester. Dari kiprok normal nyala, tapi pengapian masih mati. Berarti kemungkinan di bagian sistem pengapiannya antara CDI ataupun pulser. Selanjutnya adalah pengecekan pada bagian pulser. Nah, untuk bagian pulser kita lakukan pengecekan dari sini untuk soket yang dari kabel putih dan merah. Kita lepas dari soketnya sini dan kita pasangkan dengan menggunakan tester ya. Oke, setelah dihubungkan dari soket yang terdapat dari pulser, kita hubungkan dengan alatnya. Di sini kita pilih di angka 2 ya, ataupun selektornya kita arahkan ke 2 volt DC dan kita engkol. Pada saat kita mengengkol, kita perhatikan dari bagian penghitungannya ya. Di sini untuk penghitungan bekerja ataupun aliran listrik yang didapatkan dari pulser itu menyala ya, ataupun masih normal pulser, dan di sini dinyatakan pulsernya itu normal. Kita lanjut ke bagian CDI yang ada di sini. Kita lepas soket dari CDI-nya ya, dan kita cek jalur ya yang dari pengisian ataupun dari baterai. Ini kabel yang berwarna coklat ya, dan kita pasangkan dengan hitam ataupun testernya kita pasangkan di sini itu untuk massa, dan di sini dipasangkan ke bagian kabel yang berwarna coklat. Barangkali kabel yang dari pengisian itu tidak mengalir ke CDI. Kita cek dulu ini. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita gunakan dashpan ya untuk mengecek aliran listrik yang dari kabel warna coklat yang dari CDI di sini. Ya, ini apakah pengisian mengalir menuju ke bagian CDI atau tidak ya. Kita lakukan pengecekannya seperti ini. Yang kita perhatikan, yang ini sudah kita hubungkan dengan kabel ya, dan kita perhatikan di lampunya, apakah lampunya akan menyala atau tidak. Ya, ini dihubungkan yang dari kabel coklat di sini dan cek. Nah, dari CDI soketnya itu masih bagus, normal. Berarti kemungkinan ada kerusakan dari CDI nya. Kita lakukan pengecekan lagi ke bagian koil. Nah, di sini kita hubungkan dengan menggunakan kabel seperti ini, ada jumper ya, dan setelah ini dihubungkan baru kita nanti korsletkan ke bagian sini apakah dari CDI itu mengeluarkan aliran atau tidak.
Kalau misalkan mengeluarkan aliran, maka kabel yang kita nanti gesekkan dengan bodi itu akan menyala ataupun mendapatkan percikan ya. Nah, di sini ketika kita lakukan proses engkol ya, ternyata dari bagian ini kita memercikan bunga api. Nah, berarti ini sudah menandakan adanya kerusakan di bagian CDI. Oke.